请大家起立。 Jemaat kami undang untuk berdiri. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. 我们进入认罪祷告，请听上帝的话，从诗篇86篇第5节。主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，是给凡求告你的人。Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami membawa segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak ke hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia daripada Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujian Walau Seribu Lidahku. Jemaat dipersilakan duduk, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi dan memberkati hidup kami. Sampai saat ini kami senantiasa dalam keadaan sehat, kuat, dan hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Kehidupan kami senantiasa Kau pelihara, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah di waktu-waktu hari selanjutnya kami tetap berserah ke dalam tangan-Mu. Kami rindu campur tangan-Mu Tuhan. Kau yang menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Terlebih lagi kami mau berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan akan pandemik daripada COVID-19 ini, di mana kami tahu banyak saudara-saudara yang terpapar. Setiap hari kami melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang terpapar. Tuhan, kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya setiap anak-anak-Mu Tuhan dapat perlindungan dan penyertaan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berserah ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. 读经我们一起读，从约翰福音第3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，
凡的永生。 Pembacaan Alkitab dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 我们来唱第二首歌。 Kita angkat pujian pribadi yang mengenal hati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Omen Cinru Kong Tau. Kita akan berdoa yang pertama untuk Presiden dan Wakil Presiden di dalam memerintah negara Indonesia, khususnya dalam memberantas COVID-19. Kedua, kita berdoa untuk keamanan para aparat yang bertugas menjaga keamanan. Kemudian kita berdoa mohon Tuhan memberkati kita semua sehingga tetap mendapat kesehatan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kekuatan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan untuk Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri di dalam menjalankan tugas, Tuhan Engkau yang memelihara mereka. Kami mau berdoa untuk Presiden di dalam memerintah negara Republik Indonesia agar beliau bisa menjalankan tugas dengan baik. Tuhan Engkau yang menolong, dan kami juga mau serahkan Tuhan, khususnya dalam masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia bahkan seluruh dunia, yaitu masalah COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati sehingga jalan atau solusi untuk penyelesaian masalah ini boleh Tuhan bukakan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keamanan para aparat yang bertugas. Biarlah di dalam mereka menjalankan tugasnya, Tuhan yang senantiasa memelihara mereka secara khusus di dalam memberikan keamanan. Tuhan yang menolong mereka, bahkan keluarga yang mereka tinggalkan, Tuhan juga yang memelihara. Pada saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa mau berdoa untuk keadaan kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk bisa tetap menjaga kesehatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami selalu menjaga kesehatan diri kami. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Tuhan, kami mau serahkan untuk semua doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujian berikutnya, Aku Percaya Padanya. Asa percaya Tuhan.
我只要紧靠我主，一生歌颂主。所有奔跑幽暗天国，遮掩我前路。我只要信靠我主，他必定帮助。他是我良友，忠实的良友，我能信靠他，一直到永久。只有奔跑幽暗天国，遮掩我前路。我只要信靠我主，他必定帮助。使徒信经， Pengakuan iman rasuli, jemaat kami undang berdiri. 请大家起立。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 请经文，我的民啊，你们要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话。是我们所听见、所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。我们将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为，说给后代听。他在埃及地，在索安天，在他们祖宗的眼前施行奇事。他将海分裂，使他们过去，又叫水以去如泪。他白日用云在，中也用火光引导他们。他在旷野分裂磐石，多多的给他们水喝，从神源而出。我们一起读：他是水从磐石涌出，叫水如江河下流。Amin. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka
tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir di padang Zoan. Di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air dari samudera raya. Sama-sama. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. 大家请坐，我们来唱第4首歌。 Kita angkat pujian yang berikutnya. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana
rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jemaat yang terkasih, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur, berterima kasih pada hari ini kembali kami boleh datang, kami boleh diberkati melalui pujian, dan kami akan diberkati juga melalui firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati setiap kami, Tuhan yang menolong, supaya setelah mendengarkan firman-Mu, kami boleh melakukan satu pembaharuan di dalam kehidupan kami, untuk lebih sungguh percaya kepada Tuhan, secara khusus di tengah-tengah masalah yang sulit pada saat ini. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, semua sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Bukankah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depan di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dimenamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada tahun 1960 ada seorang pengarang lagu. Dia mengisahkan tentang seorang koboi yang pergi melintasi di padang gurun. Nah, pada waktu itu dia merasakan sangat kehausan karena di padang gurun tidak ada air untuk bisa diminumnya. Kemudian dia terus berjalan dan akhirnya menemukan satu pompa air dan juga ada satu kendi yang berisi air. Lalu dia mendekati di sana dan dia melihat ke sana dan dia ingin mengambil kendi itu langsung meminum untuk menghilangkan rasa dahaganya itu. Tetapi di tengahnya itu dia melihat bahwa di sisi dari kendi itu ada secarik kertas yang menuliskan demikian. Ya, dia katakan, dituliskan demikian, "Diharapkan Anda tidak meminum air dalam kendi yang ada,
tetapi menggunakan air ini untuk memancing pompa agar mengeluarkan air dari tanah. Nah, saudara yang terkasih, koboi ini dia begitu haus ingin langsung meneguk air dari kendi ini. Tetapi dia teringat perintah daripada tulisan yang ada di samping kendi itu. Jangan diminum air ini, tapi pergunakan untuk bisa memompa air, untuk memancing dari pompa itu mengeluarkan air, sehingga kamu bisa minum dengan sepuasnya. Akhirnya dia patuh kepada isi daripada surat itu, lalu dia memancing dari air dari kendi itu ke dalam, memasukkan air dari kendi itu ke dalam pompa itu, kemudian dia pancing, dia bisa memompa air keluar. Dan akhirnya dia bukan hanya mendapat satu kendi air saja, tapi dia bisa minum sampai puas semua air yang dia perlukan. Dan dia minum sampai puas, dan air yang keluar itu bukan air yang panas, tapi air yang dingin sekali, sehingga membuat dia merasa sangat segar sekali, sehingga di tengah-tengah kehausannya dia bisa memuaskan minumnya itu dengan air yang keluar dari pompa itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika si koboi ini tidak mematuhi apa yang tertulis di samping kendi itu, pasti dia hanya bisa minum satu kendi air yang pada waktu itu pastilah sangat panas sekali. Tetapi tidak bisa menghilangkan rasa hausnya, rasa dahaganya. Tetapi karena dia patuh kepada tulisan yang ada di samping kendi itu, akhirnya dia bisa mendapat air yang berlimpah dan dia bisa minum sepuasnya, lalu mengisi di kendi itu untuk orang yang selanjutnya bisa melepaskan dahaga mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam teks firman Tuhan hari ini kita mau melihat bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dari perjalanan keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan bangsa Israel selalu taat kepada perintah Tuhan, taat kepada titah Tuhan. Buktinya ketika mereka berjalan di siang hari, mereka melihat tiang awan. Mereka melihat tiang awan itu jika berhenti, maka mereka berhenti. Mereka harus bermalam. Dan jika tiang awan itu terus berjalan, maka mereka akan berjalan. Demikian juga pada malam hari, ada tiang api bersama dengan mereka. Dengan ketaatan mereka kepada perintah Tuhan, maka mereka bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kehidupan Israel pada waktu di padang gurun, mereka harus mengalami pindah-pindah tempat tinggal. Sampailah mereka di tanah yang bernama Rafidim. Di situ dikatakan bahwa mereka sampai di situ tidak ada air untuk bisa diminum. Lalu Israel punya sifat yang tidak baik, mudah emosi dan sangat cepat marah. Lalu mereka datang kepada Musa yang pada waktu itu sebagai pemimpin, datang kepada Musa. Dan mereka bersungut-sungut, bertanya kepada Musa, untuk apa engkau memimpin kami keluar sampai di tempat ini? Engkau mau membuat kami mati. Bukan hanya kami mati, anak-anak kami mati. Bahkan ternak-ternak peliharaan kami juga akan mati kehausan. Itulah yang selalu terjadi kepada Israel. Nah, saudara yang terkasih, kalau sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, mulai dari tanah Mesir, Tuhan sudah memimpin mereka keluar dan menyeberangi Laut Merah. Nah, di situ sebenarnya Tuhan sudah melakukan begitu banyak mujizat kepada Israel. Dan mereka dengan mata kepala sendiri melihat apa yang terjadi. Tetapi sungguh sangat sayang sekali, mereka begitu cepat melupakan semua hal itu. Dan mereka kembali bersungut-sungut. Nah, ketika mereka berada di Rafidim,
hal yang sama juga terjadi. Mereka tidak bisa minum karena tidak dapat air. Lalu mereka mencari Musa sebagai pemimpin. Mereka mau supaya Musa membuat satu mujizat. Dan apa yang terjadi? Musa yang melihat ketegar tengkukan daripada bangsa Israel. Musa kadang-kadang bisa emosi. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali Israel merasa ketika di dalam kehidupan mereka di padang gurun mengalami permasalahan atau mengalami tantangan, seringkali mereka merasa bahwa itu adalah ketidakadilan daripada Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Ketika di Mesir terjadi begitu banyak wabah yang terjadi dan mereka tidak mengalaminya, mereka merasa bahwa mereka ini adalah anak emas. Oleh karena itu, ketika di dalam kehidupan di padang gurun, mereka mengalami tantangan ketidak ada air untuk diminum, pada waktu itu juga mereka merasa Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan yang membawa kami? Dan mereka meluapkan hal itu kepada Musa. Mereka merasa setiap ada masalah, mereka merasa bahwa itu adalah ketidakadilan Tuhan. Bukankah mereka sebagai umat pilihan? Bukankah mereka sebagai umat pilihan tentu tidak ada masalah, tidak akan menghadapi kesulitan, tidak akan menghadapi apa yang namanya tidak ada air untuk diminum. Seharusnya segalanya berjalan dengan mulus. Bukankah Tuhan yang memimpin mereka? Tuhan sudah tahu di padang gurun tidak ada air. Kenapa harus mereka mengalami hal itu? Nah, saudara yang terkasih, hal inilah kadang-kadang membuat Musa tergoda untuk bisa melawan daripada bangsa Israel. Nah, saudara yang terkasih, bukankah kadang-kadang kita juga bisa bersikap seperti bangsa Israel? Kita bisa berpikir seperti itu, bahwa kita sudah giat melayani Tuhan, kita sudah meluangkan waktu kita untuk melayani Tuhan, kita sudah mengorbankan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Tetapi kenapa masalah masih ada? Seharusnya sebagai orang percaya kita tidak perlu lagi menghadapi segala masalah-masalah kesulitan. Seharusnya hal-hal yang sulit itu bisa Tuhan jauhkan sebelumnya. Bukankah Tuhan bisa melihat tentang kondisi kita? Tuhan bisa menggeser semuanya itu. Nah, saudara yang terkasih, itu juga yang sering kita alami. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah dengan setia melayani Tuhan? Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Apalagi di masa pandemi ini. Kita melihat pandemi ini sudah banyak makan korban. Dan bukan hanya orang-orang tertentu saja. Baik dia orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, atau tidak percaya kepada Tuhan. Semua bisa terpapar. Nah, mungkin saat-saat seperti ini kita bertanya. Atau kita bertanya, kapan akan selesai semua ini? Kapan pandemi ini akan berlalu? Dan bukankah Tuhan Maha Kuasa bisa mengambil semuanya? Dan kenapa ini masih terjadi? Dan sampai sekarang korban yang berjatuhan semakin banyak. Nah, saudara yang terkasih, mungkin di antara kita ada yang bertanya seperti hal ini. Kenapa bisa terjadi kepada orang yang giat melayani Tuhan? Kenapa orang yang giat melayani Tuhan juga bisa terpapar COVID-19 ini? Sebenarnya saat ini adalah waktu bagi kita untuk merenungkan kembali, melihat kembali ke belakang, bagaimana pada masa-masa yang lalu Tuhan sudah memimpin kita. Dan kalau kita melihat, sudah kurang lebih 7 bulan kita melewati masa pandemi ini. Tetapi Tuhan terus memimpin kita. Seharusnya kita melihat
Bagaimana Tuhan sudah memimpin kita di masa yang lalu, dan saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sambil menjaga diri kita sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, hal inilah yang kadang-kadang sering kita lupakan. Nah, bangsa Israel ketika mereka menghadapi bahwa mereka berada di posisi yang tidak bisa minum karena tidak ada air, seharusnya mereka bisa melihat beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah melakukan satu mukjizat yang luar biasa, yaitu air Laut Merah itu terbelah dan mereka bisa melihat bagaimana hal itu terjadi. Kemudian mereka diserang oleh tentara, tetapi Tuhan menolong mereka. Tuhan mengacaukan tentara daripada Mesir kepada mereka. Dan pada waktu itu seharusnya mereka bisa melihat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan, memimpin mereka. Dan kini ini adalah hal yang sepele. Harusnya Tuhan bisa melakukan lebih baik daripada semua yang mereka pikirkan. Tapi pada waktu itu mereka lupa kepada penyertaan Tuhan. Mereka lupa kepada penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Mereka lupa Tuhan sudah memimpin mereka, bahkan sampai pada hari itu Tuhan masih memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan di padang gurun, seharusnya mereka kekurangan makan, Tuhan memberikan, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan di Alkitab dikatakan pakaian mereka tidak menjadi rusak, kaki mereka tidak menjadi bengkak karena perjalanan mereka. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Nah, saudara yang terkasih, Israel begitu cepat melupakan bagaimana bahwa Tuhan sudah memimpin mereka. Begitu cepat mereka melupakan Tuhan. Baru saja mereka melihat mukjizat yang luar biasa. Ketika mereka menghadapi tidak ada air minum, mereka terus bersungut-sungut. Bahkan dikatakan mereka bertengkar bersama dengan Musa. Dan pada waktu itu Musa terpancing oleh emosinya. Karena dia juga sebagai pemimpin, dia adalah manusia yang biasa. Ketika mereka berteriak meminta air kepada Musa, waktu itu Musa begitu emosi. Dan dia datang kepada Tuhan. Sambil datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, berteriak kepada Tuhan, bukankah dalam waktu singkat mereka akan melempari aku dengan batu? Di ayat keempat, Musa berseru, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Nah, saudara yang terkasih, ini satu ungkapan kekecewaan daripada Musa kepada bangsa Israel. Musa melihat Israel begitu tegar tengkuk, dan makanya dia datang kepada Tuhan, dia bertanya, memohon kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, walaupun Musa terpancing oleh emosi daripada melihat sikap Israel, pada waktu itu Tuhan masih mau memakai Musa, menjadikan Musa menjadi luar biasa. Bahkan Tuhan mau memakai Musa untuk melakukan satu mukjizat yang bisa membuat Israel begitu memukau sekali melihat apa yang dilakukan, yaitu di ayat 5 dan ke-6. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka ayat ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum.
Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai Musa lagi. Tuhan masih memakai Musa untuk melakukan satu mujizatnya yang luar biasa. Tuhan memerintahkan Musa untuk berjalan di depan bangsa Israel dengan membawa beberapa tua-tua supaya mereka yakin dan percaya bahwa apa yang disaksikan oleh tua-tua itu adalah satu kebenaran. Dan mereka dan Musa pada waktu itu dengan perintah daripada Tuhan membawa tongkat yang dia pakai untuk di Gunung Horeb itu. Dan pada waktu itu Tuhan berada di Gunung Horeb, lalu memerintahkan Musa untuk dengan tongkatnya itu memukul kepada gunung batu itu. Lalu Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu itu. Nah, saudara yang terkasih, bayangkan Tuhan sendiri yang turun tangan, yang hadir di Gunung Horeb untuk bisa menimbulkan air bagi bangsa Israel. Bukankah ini adalah kasih daripada Tuhan kepada bangsa Israel? Kenapa mereka begitu cepat melupakan kasih daripada Tuhan? Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Apa yang mereka perlukan disediakan segala sesuatu. Tetapi seringkali hal ini dilupakan oleh Israel. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada kalanya kita juga hampir sama dengan bangsa Israel. Ketika segala yang kita inginkan, kita berdoa meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan sudah memenuhi, sudah mencukupkan segala yang kita perlukan. Lalu kita mulai melupakan Tuhan. Kita sama seperti Israel, tidak melihat di masa-masa yang sulit Tuhan sudah menolong kita. Dan tentu di depan kita yang sulit, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Tapi hal ini sering kita lupakan. Karena apa? Karena pemahaman kita Tuhan itu adalah sumber penyelesai segala masalah. Oleh karena itu setiap ada masalah cari Tuhan. Maka Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Sesudah masalah itu selesai, kita melupakan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan saja, kita mungkin melupakannya. Karena kita terlalu menikmati anugerah dan berkat daripada Tuhan. Kita melupakan segala kebaikan daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita menggunakan setiap momen yang sulit di dalam kehidupan kita untuk membangun satu kesadaran di dalam diri kita akan pemeliharaan Tuhan tetap ada sampai pada saat ini. Sehingga ketika kita menghadapi masalah sulit, kita selalu ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, saudara yang terkasih, hal inilah yang sering dilupakan oleh bangsa Israel. Sehingga mereka tidak ingat bahwa Tuhan sudah menolong mereka dalam masa yang sulit. Bahkan ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir, itu adalah satu masalah yang sangat sulit. Mereka menghadapi, di depan itu adalah Laut Merah, di belakang tentara sudah datang. Itu adalah satu saat yang paling sulit sekali. Tapi Tuhan membuka jalan bagi mereka. Dan ini tidak diingat oleh Israel. Israel seharusnya merenungkan kembali, di masa-masa sulit itu Tuhan sudah menolongnya. Oleh karena itu ketika Israel mengalami sedikit kesulitan, mereka segera panik lalu mencari Musa. Dan akhirnya mereka tidak bisa fokus untuk mencari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, seharusnya Israel bisa menyadari bahwa pimpinan Tuhan kepada mereka itu Tuhan tetap menyertai mereka. Buktinya sampai pada saat itu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan segala kebutuhan mereka tetap mereka terpenuhi kebutuhan mereka. Nah, saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel, yaitu mereka
kurang memiliki iman kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi tantangan, seharusnya mereka terus mencari Tuhan, fokus mencari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka menghadapi tantangan, justru mereka tidak tahu harus cari siapa. Hanya bisa bersungut-sungut. Bahkan di ayat 17 bagian terakhir dikatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah saudara yang terkasih, ini satu pernyataan bagi seorang yang menjadi umat pilihan. Itu adalah pernyataan bahwa dia tidak punya iman kepada Tuhan. Ini satu pernyataan bahwa dia tidak punya iman. Sampai dia mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Padahal Tuhan sedang memimpin mereka. Tetapi mereka begitu cepat melupakan. Mereka begitu tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Nah saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari nats firman Tuhan hari ini adalah sungut-sungut mereka yang keempat. Nah kalau seseorang bersungut-sungut ketika menghadapi permasalahan di pertama kali, mereka bersungut-sungut itu masih wajar. Atau kedua kali mereka bersungut-sungut, itu masih wajar. Tapi sudah ketiga atau keempat, mereka masih bersungut-sungut, itu tandanya mereka tidak beriman. Apa yang terjadi? Sungut-sungut mereka pertama yaitu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara Mesir. Dan pada waktu itu mereka panik, mereka mencari bagaimana caranya, atau mereka harus kembali ke Mesir, tetap menjadi budak. Nah saudara yang terkasih, itu sungut-sungut yang pertama. Lalu sungut-sungut yang kedua, ketika mereka sampai di Marah, waktu itu mereka meminum air itu semuanya rasanya pahit. Sampai akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya, melemparkan kayu ke dalam sungai itu, sehingga mereka bisa minum air itu yang berubah menjadi air manis. Itu sungut-sungut mereka yang kedua. Sungut-sungut mereka yang ketiga yaitu mereka bersungut-sungut mereka akan kembali ke Mesir. Karena apa? Mereka bosan dengan makanan itu, mereka ingin makan daging dan roti. Dan Tuhan memberikan kepada mereka di padang gurun Sin. Lalu sungut-sungut yang empat, yaitu yang kita pelajari pada hari ini. Ketika mereka sampai di tempat tersebut, tidak ada air untuk diminum. Nah saudara yang terkasih, kalau sampai 4 kali bersungut-sungut, setiap kali ada kesulitan bersungut-sungut, itu tandanya dia tidak punya iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya katakan iman dia kepada Tuhan hanya Tuhan sebagai tempat untuk minta-minta saja. Hanya ada masalah, cari Tuhan. Lalu selesai, biarkan Tuhan atau lupakan Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan daripada Israel? Yang pertama, yaitu hidup bersama Tuhan bukan berarti tidak ada lagi menghadapi kesulitan atau tantangan hidup ataupun pergumulan. Yang pertama, yaitu kita harus menyadari bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bukan berarti segala sesuatu bisa berjalan dengan mulus. Ada kalanya ada rintangan, supaya kita bisa terus bergantung kepada Tuhan, supaya kita terus bisa percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan. Karena kita tahu Tuhan sudah menolong kita. Dari awal kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari, bahwa kita tidak diarahkan untuk terus bersungut-sungut tentang persoalan kehidupan kita. Tapi kita boleh melihat ke belakang bagaimana Tuhan sudah memimpin kita. Tuhan sudah memimpin kita, membantu kita dalam menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Harusnya kita mau selalu ingat
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita menghadapi masalah, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan siap untuk menolong kita. Bangsa Israel begitu cepat lupa akan kebaikan daripada Tuhan. Baru saja mereka melihat mujizat Laut Merah itu. Sekarang mereka sudah lupa ketika menghadapi kesulitan. Umat Israel harusnya mendengar suara Tuhan. Tetapi Israel lebih mendengar suara keinginan hati mereka. Jadi ketika mereka merasa haus, mereka ingin memuaskan dahaga mereka, mereka langsung mencari Musa supaya berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, saudara yang terkasih, seharusnya mereka lebih percaya kepada Tuhan. Laut Merah yang begitu luas saja bisa dibelah oleh Tuhan. Kekurangan mereka untuk minum air, ketidakadaan air bagi mereka, itu adalah masalah yang bisa diselesaikan oleh Tuhan. Nah, iman daripada Israel sepertinya tidak punya dasar yang kuat. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang ditaburkan, yang jatuh. Ada yang di jalan, ada yang di bebatuan, ada yang di semak duri, dan ada yang di tanah yang baik. Nah, saudara yang terkasih, tanpa mereka memahami bahwa mereka harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka akan terus bersungut-sungut. Sama di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan kita bagaimana? Apakah kepercayaan kita seperti perumpamaan benih yang jatuh di tepi jalan, atau di bebatuan yang tumbuh sebentar lalu mati, atau di semak duri yang tumbuh agak lama tetapi karena semak duri menghimpitnya dia mati, atau kita jatuh di tanah yang baik, yang bisa menghasilkan atau berbuah berlipat-lipat ganda. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan masalah, kita tidak terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tidak terus merasa bahwa kita ini orang baik, kenapa Tuhan melupakan orang baik ini? Nah, saudara yang terkasih, bangsa Israel sering bersungut-sungut. Di dalam perjalanan melintasi padang gurun, Tuhan terus memimpin mereka. Bahkan segala kesulitan yang mereka alami, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Hanya saja bangsa Israel tidak konsisten mengikuti Tuhan, tidak sepenuh hatinya percaya kepada Tuhan. Itulah di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat kedua, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berita itu tidak ada gunanya, sebab ketika mereka mendengarnya, mereka tidak percaya. Nah, saudara yang terkasih, berita tentang iman kepada Tuhan itu tidak ada gunanya bagi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Mari kita di dalam mengikut Tuhan, kita terus belajar beriman kepada Tuhan. Walaupun di dalam situasi pada saat ini yang sangat sulit, keadaan kita mungkin pada saat ini sedang mengalami kesulitan. Mungkin di dalam pekerjaan kita sedikit mengalami kesulitan, atau di dalam usaha yang sedang kita kerjakan mengalami sedikit penurunan. Ingatlah, waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah menolong kita. Kita harus terus belajar beriman dan senantiasa mengingat bahwa Tuhan sudah memimpin kita di masa lalu yang sulit. Tapi sekarang timbul masalah yang sulit lagi. Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa beriman terus kepada Dia.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur, berterima kasih ketika kami datang kepada Tuhan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, kami yakin bahwa dalam setiap kehidupan kami ada kesulitan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan dan mengajari kami untuk selalu melihat bahwa di masa lalu Tuhan sudah menolong kami. Tuhan pasti akan menolong kami di masa yang sulit pada saat ini. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk terus beriman kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我要把甘心祭献给你，耶和华，我要称赞你的名，这名本为美好。 Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita memberikan yang terbaik. 我们要奉献，我们来唱第5首歌。 Kita angkat pujian, Pelangi Kasih. Jemaat kami undang untuk berdiri. 我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，您祝福了我们，我们有身体健康，我们吃的、用的都充足，每一天时时刻刻
在我们生活当中都有天父的照顾，我们献上感恩，我们奉献金钱，祝福耶娜这金钱能使用在我们的教堂，在侍奉上。感谢上帝，奉主耶稣的名，我们祷告，阿们。阿门。愿上帝祝福我们所奉献的一切财物，分别为神用在神功，我产生过荣耀主名。我们来唱第6首歌。 Kita angkat pujian, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanmu rintak dan menghadang langkahmu, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berkuasa di sisi kananmu, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanmu rintak dan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berkuasa di sisi kananmu, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, setiganya yang esa,
Jemaat terkasih, kita akan terima berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati, menyertai engkau mulai dari saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Amin. Baik jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan warta gereja. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah bersedia mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan selalu pakai masker, juga tetap cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian doa malam pada Rabu malam tetap kita adakan jam 19.30 WIB di rumah kita masing-masing. Kemudian bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode yang ada, atau mentransferkan ke rekening yang sudah tersedia, atau juga bisa mengantarkannya ke pastori supaya dilanjutkan ke bendahara. Lalu pasutri keempat, pasutri Gary Sumual Nelly Agustina telah dikaruniai oleh Tuhan seorang putra pada hari Selasa, yaitu 29 September 2020 yang lalu. Hamba Tuhan, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati.
就算一个人也可以和你约会。城市的喧嚣，夜景的美好，你陪我看我最爱的电影，也陪我唱唱歌。住在永恒里，你创造各有不同，每个星星都走在你的道路中，你创造各有不同，空中热带雨还有毛毛虫，都是特别的颜色，亘古以来直到永久，爱的蔓延没停止过。你造我们各有不同，个性长相高矮和胖瘦，让我们和你手牵手再回到最初伊甸园般和你亲密的时候。